Oke, hello guys, balik lagi bersama gua Darian di sini atau bisa dikenal Clyde. Mmm, hari ini gua mau ngomongin tentang, sesuatu yang lagi mau heboh banget yaitu Project Next. Jadi yang belum tahu apa itu Project Next adalah project, di mana, Mobile Legends mengubah hampir keseluruhan dari game, mau dari UI, grafik, jadi banyak upgrade-upgrade dan juga, sistem matchmaking dan juga, ada animasi-animasi baru juga yaitu pas level up, bahkan ke stun, dan juga sistem pas kita akan masuk, nanti kita akan bahas juga yaitu sistem, gamenya secara keseluruhan. Jadi Project Next itu, diperkirakan ya, ini belum tahu sih tanggal kapan, karena masih banyak banget, mmm, spekulasi-spekulasi dan mungkin di advance server tuh bahkan di advance server pun baru-baru ini ya ada gitu kan. Jadi, masih belum tahu untuk ke itunya, tapi dengar-dengar rumornya itu bakal datang September sih. Kalaupun September, ya ini udah hampir pertengahan September, berarti September akhir atau Oktober awal lah untuk Project Next ini. Jadi highlight pertama dari Project Next ini itu apa yang bakal gua highlight adalah 5 revamp heroes sekaligus, di mana yaitu hero-hero lama yaitu Mia, Saber, Eudora, Zilong, dan juga Layla itu bakal di-revamp sekaligus secara bersamaan, dan itu mengubah menurut gua hampir mekanik hero-nya secara keseluruhan. Contohnya Mia, di mana, Mia bisa dibilang, mmm, kurang, apa ya, kurang CC gitu kan, kayak dia ada escape ability-nya ngilang, tapi untuk skill 2-nya tuh, nggak bakal kena, nge-slow-nya tuh buat bekuin orang itu terlalu lama gitu. Jadi, basically revamp itu mengganti hal tersebut dan, lumayan bisa instan sih untuk CC-nya kalau emang penggunaannya secara benar dari Mia tersebut. Jadi, apalagi, marksman lagi mulai-mulai kembali kan di meta sekarang karena, cap limit dari attack speed itu tersebut juga jadi 3,0 yaitu 3 attack maksud gua, per detik gitu. Di mana hero-hero marksman bisa diunggulkan, apalagi dari pasifnya Mia itu sendiri, eee, dia makin kalau ngehit hero yang sama berkali-kali dia akan gain attack speed gitu kan. Oke, jadi gua bakal pertama bahas 5 hero revamp ini tersebut, di sini pertama Zilong, Spear of Dragon, eee masih sama untuk dari pasifnya, tapi ini jadi after every 3 basic attack ya. Jadi, bukan by percentage, tapi jadi after every 3 basic attack, eee, jadi yang tusukannya berkali-kali. Nah, untuk hal ini dia, restore dealing damage dan restoring HP ini adalah sesuatu yang penting karena kita tahu Zilong, mainnya lumayan YOLO ya, lumayan maju-maju dan attack-nya tuh benar-benar gimana ya, bisa di front line lah, sebagai front line, tapi dia gampang banget mati gitu kalau udah masuk, kayak abis tusuk dia pasti mati biasanya. Jadi, di sini, bisa kita lihat, di mana Munton menambahkan, dealing damage dan restore HP untuk menambahkan, dalam tanda kutip "ketebalan", dari Zilong tersebut dan after every 3 basic attack ya. Jadi semakin kenceng, attack speed-nya dari seorang Zilong ini tersebut, Dragon Flurry-nya bakal keluar terus gitu. Terus ini masih sama untuk skill pertamanya yaitu Spear Flip, yang banting ke belakang. Nah, yang berbeda ini juga adalah skill 2-nya yaitu ya Spear Strike-nya yang di mana dia melakukan animasi tusuk ya. Jadi di sini, apa yang berbeda adalah kalau dia nusuk, eee, dia bakal reducing target physical defense. Jadi, hero yang ditusuk itu kayak ada efek, minus armor-nya, yaitu kayak seperti Dirot kalau skill 2-nya Dirot gitu, dan, Spear Strike-nya tuh cooldown-nya bakal reset kalau dia bunuh targetnya. Ini termasuk minion ya. Jadi dia bisa, skill 2 ke minion untuk berkali-kali jika minionnya semuanya udah sekarat gitu, misalnya kena Dragon Flurry-nya itu pasifnya, tiba-tiba, wave-nya udah sekarat, dia bisa langsung skill 2 terus-menerus, ke semua creep yang ada karena cooldown Spear Strike-nya itu reset. Itu bayangan di kepala gua sendiri itu untuk, eee, fase laning-nya ya, di mana dia harus ngadepin, creep minion gitu kan,
eee, buat nge-clear wave-nya itu menurut gua paling cepet gitu. Jadi ultinya juga masih sama, Zilong movement speed, attack speed, sama slow immunity. Nggak bisa tuh all slow effects remove. Jadi semua nge-slow dia bisa langsung ilangin seperti biasa purify. Terus nah, bedanya adalah kalau dia lagi ultimate, Dragon Flurry-nya yaitu pasifnya yang tusuk itu adalah tiap 2 basic attack daripada 3 basic attack. Jadi makin attack speed-nya makin cepat, Dragon Flurry-nya makin sering keluar, restore HP-nya semakin cepat sering keluar juga. Jadi dia nambah darahnya lumayan banyak. Jadi dia jadi itu ya apa hero lifesteal gitu ya. Dari Zilong ini kalau dibaca dari deskripsinya itu. Oke, kita ke hero revamp kedua yaitu Wandering Sword Saber. Di sini mmm, masih sama sebenarnya, tapi ini dulu di skill 1 ya itu untuk reduce physical defense. Jadi ini pasifnya jadi untuk semua skill yang ada atau di semua damage, bahkan di sini keterangannya sebagai damage. Terus Flying Sword-nya itu menjadi 5 ya dari 4. Terus eee, circling around for a yuk. Nah, ini bedanya di sini. Ketika Saber melakukan damage, misalnya pukulan biasa, nah atau pakai skill pas lagi muter-muter sword-nya, nah itu Flying Sword-nya tuh bakal nyabet ke ke dan ngasih physical damage ke targetnya gitu. Jadi setiap skill satunya kan ada 5 Flying Sword kan, 5 Flying Sword. Begitu misalnya kalian basic attack atau pakai skill ke musuhnya gitu, nah itu Flying Sword-nya akan langsung nyabet ke musuhnya, dan cooldown charge-nya itu reduce. Charge itu adalah skill 2, ya masih tusuk biasa. Jadi di sini bedanya apa? Saber gains enhance basic attack after the charge. Jadi nge-slow ya dia nih, dealing physical damage and slowing the target. Yap. Nah, jadi perbedaan skill 2-nya cuman itu, dan skill 2-nya bisa dalam tanda kutip bisa di-spam karena cooldown reduce-nya. Kalau cooldown-nya 40% mungkin kita belum tahu sih skill 2-nya berapa, cooldown-nya bakal berapa dan seberapa impact-nya. Tapi kalau dibayangin kayak Yi Sun-shin bisa memanfaatkan pasifnya dengan baik, itu kayaknya mirip-mirip sama Saber. Jadi Saber kalau bisa memanfaatkan skill satunya terus nyabet-nyabetnya dengan baik, cooldown charge-nya itu, ini kan enhance basic attack sama kayak Yi Sun-shin punya pasif juga. Jadi mungkin bisa menjadi sesuatu yang lumayan mengerikan. Dan di sini ultimate-nya triple sweep masih seperti biasa, tiga tiga nyabet 3 ulti dia angkat ke udara gitu kan. The first two blows ini ada physical damage, third blow this extra physical damage. Jadi sabetan ketiganya selalu bakal lebih sakit. Alright, kita bakal ke yang ketiga, revamp ketiga yaitu Moonlight Archer Mia. Di sini Mia masih sama. Skill 1-nya ya. Attack 2 target yang berbeda. Terus ini yang gue note adalah Arrow of Eclipse-nya, di mana tadinya kita tuh harus menunggu musuhnya di area tersebut lama, nanti dia jadi beku gitu. Tapi di sini dia punya empower arrow ya. Jadi terus kalau musuhnya tuh ada jadi ini kayak ada satu panah satu panah jatuh ke atas musuhnya terus kayak pecah gitu. Nah, kalau kalau tepat di atas kepalanya, nah itu dia bakal immobilize, jadi ada CC ya, bisa buat ngejar, bisa buat sambil kiting mundur. Ini yang gue bilang split 8 arrow. Nah, kalau kalau misalnya nggak kena tepat di tengah dan nggak kena 8 itu, uh, dia bakal nge-slow enemy-nya instead of nge-stun ya, kayak bisa ngediemin musuh. Masih sama untuk ultimate-nya, remove all debuff, hilang, increase movement speed, full stack uh, full stack dari pasifnya ya, ini Moon Blessing ini pasif. Nah, perbedaan pasifnya adalah
Ini ada tambahan ya. Tadi, ini pasif dulu yang di mana basic attack-nya hit target, her attack speed will be increased. Nah, di sini ada kayak stack-an baru yaitu kalau, bonusnya bisa, stack sampai 5 kali. Jadi ada stack-an 5 kali kayak Freya gitu. Jadi tiap begitu udah full, stack-nya udah 5, udah full stack-nya. Nah, dia bakal dapat attack speed bonus sama dia bakal kayak summon, Moonlight Shadow. Ini namanya Moonlight Shadow ya, mereka namainnya ini Moonlight Shadow. Ini basically, kayak bayangan Mia kedua dan itu bakal, eee, nembakannya, setiap Mianya nembak, dia juga nembak. Jadi istilahnya kalau full stack, tembakan satu Mia, Mianya nembak satu, terus bayangannya juga nembak satu. Jadi tiap tiap nembak langsung dua. Kalau pakai skill satu, berarti nembak keempat, sekali sekali tembakan langsung 4 target gitu. Jadi ini menurut gua lumayan mempengaruhi Mia ya, bisa menjadi salah satu hero yang dalam tanda kutip, bisa dipakai untuk, meta, karena, eee, dia mempunyai sisi bisa 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 remove debuff juga, punya kecepatan mungkin, kecepatan farming juga ya dengan skill satu dan juga pasifnya di sini mungkin diharapkan, eee, bisa menjadi, hero yang kembali ke meta ya. Terus masih ada Energy Gunner Layla, skill satu masih, sama cuman dia kayak butuh ditembak lagi, skill satunya butuh, oh enggak, skill satu itu, oh ya, skill satu itu kalau kalau ditembak, increase range ya ini. Jadi, ini, fitur barunya jadi kayak kameranya bakal kayak naik gitu ke atas, setiap kali skill satunya kena, itu jadi range-nya Mia makin jauh secara bukan beruntun, sebentar ya, cuman sebentar gitu, kayak ada period of time, eee, ada waktunya gitu, ada durasinya, di mana range-nya tuh naik. Terus, skill 2-nya yang nembak langsung kena bom meledak itu, langsung explode, terus bisa dipukul lagi karena magic marks-nya bisa diledakin, pakai falling attack-nya. Nah, itu nge-slow nearby enemies, ngasih damage ke nearby enemies sama slowing them. Jadi, yang di sekitarnya yang ada magic mark itu, bakal mengeluarkan ledakannya lagi dan itu bakal nge-slow, secara area gitu ya, karena biasa kena 2 atau 3. Ultinya masih biasa. Terus bedanya adalah kalau skill-nya upgrade misalnya level 1, 2, 3 itu secara langsung increase range of the basic attack, eee, and void skill 2-nya ya. Skill 1, serang pasifnya dan juga, basic attack-nya range-nya jadi makin jauh dan juga skill 2-nya. Nah, terus ini, damage Layla, scale, sama, distance, jarak dari dia ke musuhnya. Jadi makin jauh dia dari musuhnya, damage-nya makin sakit. Jadi ini hero late game nih untuk Layla ya. Karena kita butuh ultimate-nya level 3 di mana dia dapat maksimum, increase range ya, habis itu kena skill satu pula. Nah, habis itu damage pas itu jadi kayak mainin pasifnya terus terus menerus ya. Oke, sekarang, banyak juga ternyata, sekarang kita hero keempat, Alucard. Sebenarnya Alucard gua nggak gitu ngerti, mungkin ini ada di pasifnya ya, skill hits only one enemy, multiple damage, karena gua nggak ngelihat, eee, Alucard ada terlalu banyak perbedaan, eee his skill benefit from lifestyle, iya, jadi, menurut gue ini nggak terlalu banyak perbedaan, tapi emang, eee, karakternya berubah. Oh, ini mungkin skill ini ultinya ya, absorb the energy, increasing life steal. His passive is triggered when he deals damage to target. Enggak, ini mirip-mirip juga sama. Nah, terus hero berikutnya adalah, Eudora, di mana Eudora, pasifnya berubah yaitu inflict setiap kali skill akan mengakibatkan efek superconductor atas targetnya. Nah, efeknya itu bakal beda setiap skill-nya yang punya ada, tanda superconductor-nya. Jadi di sini, untuk skill satunya masih sama yang lightning fog lightning, itu skill yang lempar, listrik ke dua arah. Fan shape ya, fan shape area. Terus nah di sini kalau ada
musuh ada tanda superconductornya, dia bakal dapat damage after short delay. Abis beberapa saat dia bakal kena damage tambahan. Nah, yang kedua adalah di mana ini stunnya ya, Electric Arrow. Eudora launches toward both dealing magic damage and stunning the target and reducing. Nah, ini dia nge-reduce magic defense yang dipunyai oleh yang kena skill 2-nya tersebut dalam jangka waktu yang sebentar, tapi bisa buat mestinya cukup untuk combo skill 2, skill 1 sama ulti seperti biasa. Dan kalau dia ada superconductor, the lightning bolt will split into minor bolt, terus jadi ngestun target yang ada di kanan kirinya, dan juga ngestun, tapi durasi stunnya setahu gua itu lebih sebentar daripada durasi stun yang utamanya. Jadi yang majornya misalnya misalnya karakter A itu ada superkonduktornya, tanda superkonduktornya di karakter B dan C-nya itu ada di sebelahnya. Kalau lu lempar skill 2-nya ke A, nah itu bakal nyebar ke kanan kirinya, dan stunnya kayak menyebar ngestun si A, B, dan C. Begitu. Ultinya masih sama, ultinya masih magic damage. Paling di sini ada kalau affected ya by superconductor, itu dia bakal ada uh, tambahan damage sekali lagi atas awan yang gelap ya di sini tulisannya. Nah, terus dia bakal spread toward enemy dealing damage. Itu untuk pertama-tama dari Project Next itu lumayan banyak. Revamp Heroes 5 itu lumayan cukup banyak, tapi yang gua paling mau bahas adalah Battlefield Adjustment. Jadi Battlefield Adjustment di sini menurut gua penting dan akan mengubah secara keseluruhan permainan Mobile Legends gitu. Jadi di Mobile Legends di sini bisa dilihat ini patch notes dari moderator ya. Advanced Server 1.5.10 ini 12 hari yang lalu. Jadi ini tadinya belum dimasukin ke Advanced Server, tapi kayaknya gue udah cukup yakin bahwa sekarang patch ini udah ada di Advanced Server karena udah banyak juga video yang ngasih tunjuk map yang baru. Di sini gue bakal ngomong tentang ini. Solo jungling experience in the early game can be optimized. Yang which means yang artinya ini kita bisa baca ya. Pertama ini adalah difference between jungle heroes and lane hero gets more significant and distinct. Di sini kelihatan jelas bahwa developernya yaitu Moonton, developernya Mobile Legends itu mau menciptakan dedicated role jungler gitu. Jadi role-nya itu jungler itu beneran mau diadain. Kalau sekarang kan kayak yang makanin jungle-nya adalah MM-nya atau carry-nya gitu kan, atau assassin gitu. Nah itu dia nggak mau kayak gitu, jadi dia membuat suatu sistem yang baru di Battlefield Adjustment-nya, di mana dia akan membuat jungle heroes dan juga lane heroes dapat makin terpisahkan dan makin bisa dibedakan gitu. Jadi ada hero yang lebih bagus main di jungle, ada juga hero yang lebih bagus main di lane. Dan ini experience jungling pas solo juga makin digampangin ya. Jadi adjustment-nya mungkin masih bakal kelihatan dan masih diobservasi karena ini masih di advanced server, masih belum tentu semuanya. Tapi yang mau gua ngomongin adalah changes ke map-nya ya. Pertama adalah di landing-nya. Jadi for the first 7 wave, jadi untuk 7 wave pertama Siege Minion itu katapult ya. Siege Minion itu punya special effect di mana katapultnya tuh kalau yang ada turtle lane-nya itu ngasih 50% XP, sedangkan yang lane yang nggak ada turtle-nya yaitu di seberangnya itu ngasih 50% gold. Di sini jelas banget bahwa developer Mobile Legends tuh udah nggak mau tuh role-role tuh aneh-aneh gitu kan, kayak role support, role itu dia kayak nggak mau lagi lah. Dia mau hapus semuanya. Dia mau bikin role bahwa ada role support, carry, ada mid, ada jungler, dan juga ada offlaner gitu. Udah jadi jelas banget di sini kenapa gue bisa bilang kayak gitu, karena
Turtle Lane give extra 50% XP. Ini akan sangat berguna untuk offlaner. Kenapa? Karena offlaner yang dicari adalah cepat kuat, cepat level 4 untuk mendapatkan ultimate-nya dan itu cepat berantem. Di mana berantemnya? Di turtle. Jadi ini kelihatan banget mid lane dan juga offlane-nya itu akan banyak berantem, mungkin kira-kira di turtle ya. Ini nggak obvious sih, cuman ini gua kasih, bayangan yang ada bayangan di kepala gua aja ya. Terus di mana non-turtle lane itu bakal ngasih 50% gold. Di sini udah jelas bahwa, carry di mana yang bakal farming itu adalah bakal ke isi lane ini karena gold-nya lebih banyak daripada lane-lane lain. Nah, jadi itu cuman untuk 7 wave pertama tapi di situ, kalau nggak salah udah ada yang melakukan kalkulasi itu bisa bedanya yang ngisi 7 wave pertama di lane ini itu bisa beda kayak sekitar 300 gold. Which means sebenarnya ngaruh banget untuk carry gitu. Nah, dan di sini turret yang paling luar, yang turret pertama, itu selama 3 menit pertama punya shield. Shieldnya itu ada 4.000 damage. Jadi lu butuh 4.000 damage daripada jadi dia ganti jadi 4.000 damage daripada 50% damage reduction. Jadi di sini 4.000 damage tuh lumayan susah lah untuk dicapai. Sebenarnya nggak susah sih, cuman harus keroyokan aja. Nah, itu harus dijadikan objektif. Jadi objektif early game tuh udah mulai berbeda ya. Invade mulai dalam tanda kutip nggak terlalu penting karena udah ada jungler. Jadi kalian nggak karena di meta yang sekarang bisa invade berlima ya, kayak kalian ngerusuh berlima ke buff musuh. Nah, itu kayaknya sesuatu yang dihindarin karena di sini, Moonton selaku developer mau mengadakan landing stage yang benar-benar teratur. Di sini, dia juga bahkan ngasih gold bonus di mana kalau, ngedamage ini turret shield, bakal 1 gold per 10 damage. Jadi 1 gold per 10 damage kira-kira bisa dapat 400 gold, dari shield itu kalau kalian bisa bonyokin itu dalam 3 menit match pertama ya. Nah, terus, minion ngasih fix 50 damage to the shield. Jadi, minion, damage-nya nggak bisa lebih besar dari 50 damage ke shield-nya itu selama 3 menit pertama. Terus ini ada perubahan inner turret itu, inner turret tuh turret kedua, HP lebih gede tapi physical sama magic defense-nya, dikecilin. Jadi, kayak Selena atau apa ya, bahkan, damage-nya bakal lebih gede, during mid game ya. Jadi dia masih mungkin temponya masih mau, Mobile Legends masih mau temponya tetap cepat. Jadi, tier 2-nya tuh defense-nya dikurangin tapi HP-nya ditambahin. Jadi, kayak Selena di mana dia bisa cakar, itu magic defense-nya, berkurang ya. Jadi masih bisa damage-nya masih ada lah. Terus di sini banyak juga di mana new skill ya dari, buff itu sendiri, reduce damage taken by 15% for each nearby heroes, cap at 60%. Jadi, buff-nya itu ngasih ngasih, buff area ya ke teman-temannya. Jadi jungler tuh, kalau perang tuh sangat berarti karena, jadi misalnya ada 5 orang berarti, 4 orang enggak, 4 orang ya. Kan jungler itu yang termasuk tuh empat empat yang lainnya kan. Jadi junglernya nggak termasuk. Jadi empat empat hero di sekitarnya maksimum 60% berarti. Nah, itu reduce damage taken, 60%. Jadi junglernya susah mati kalau fight-nya 5 lawan 5. Atau ini bukan jungler aja sih, maksudnya bisa aja uh, MM-nya nanti dikasih uh, oh dia mau MM juga dikasih, udah mid game ke atas, udah mulai perang 5 lawan 5, itu MM-nya mau dikasih ini buff. Kenapa? Karena, eee, dikas eee, nem ada reduce damage-nya ya, jadi MM-nya bakal lebih susah mati gitu. Oke, jadi terus, regen speed-nya bakal dikurangin. Nah, ini juga kutu ya, yang gue bilang biasa kutu itu, Little Wanderer ya.
Dia remove HP restoration, jadi cuman mana restoration itu pun di-nerf dari 2% ke 1%. Terus efek barunya adalah movement speed di river, jadi lebih cepat ya, dan ini 45 seconds, di mana, eee, ini bakal berguna banget buat, eee, jungler, di mana dia bakal lebih ke arah sungai, lebih jalan ke mana-mana, dan ini cuman ada satu daripada ada 2 ya. Jadi, eee ya, bisa dibilang rebutan lah sama jungler musuh. Terus kenapa gue bilang bisa ada jungler dedicated role, yaitu role yang khusus untuk ngejungle. Karena retribution is required buat buat item jungle. Jadi lu nggak bisa beli item jungle kalau lu nggak pakai retribution. Dan maksudnya itu apa adalah ini maksa, yang punya item jungle adalah yang punya retri gitu kan, sedangkan lu sebagai carry kayak kayak kita, eee, sekarang pakai item jungle, tapi pakai flicker dan segala macam. Jadi dia makanya gue bilang di sini bisa dibilang dia mau bikin ya jungler gitu. Terus reduce XP gains from minions by 30% in the first 3 minutes. Ini adalah efek di mana kalau lu punya jungle equipment, dia pas dia nge-gank, dan banyak minion yang mati, XP-nya tuh 30%. Jadi ini bisa dibilang apa ya, mencegah mencegah funneling, atau sekarang ngomongnya hyper carry, tapi ini bukan carry, ini jungle kan. Jadi dia mencegah funneling ke arah jungler, di mana junglernya ngambil lane, ngambil jungle juga, ngambil buff juga, ngambil atas juga, ngambil lane juga gitu. Terus damage increase to creeps 30%, ya di mana pisaunya bakal buat nyaman lebih jungle lebih awal, terus dapat ekstra 10% dari XP-nya juga, di mana bakal membuat jungler cepat level 4. Di sini damage to creeps-nya bahkan 40% ya naik ya kalau udah sampai di-upgrade ke Curse Sword. Nah, itu sih overall di mana Battlefield adjustment-nya banyak banget. Komen komen untuk nanya atau bahkan mungkin diskusi juga di kolom komentar, atau bisa bertanya juga. Kita bisa diskusi bareng, bisa nanya juga. Nanti kita bahas bareng juga. Karena ini masih patch yang akan datang, kita belum tahu. Tapi eh, harapannya sih emang ini Mobile Legends bakal jadi lebih keren sih jujur. So that's it for now. I'll see you in the next video. Bye bye.